Siapa? Kita masih nunggu Mbak Nisa ya? Halo, selamat siang Mas Jepon. Oh, udah. Ya. Ya, sudah. Ini lagi nunggu yang lain juga. Jadi suara saya apakah aman? Suara saya aman ya? Sudah aman Mas Jepon. Oh ya, oke. Kita tunggu yang lain juga berarti ya. Ini sebenarnya langsung aja Mas Jepon. Mbak Lisa sudah standby juga nih. Oh yaudah, oke. Boleh dibuka aja Pak. Ini kita mau bahas yang mana? Halo, selamat siang Mas Jepon. Bagaimana Mas Jepon? Apakah kita langsung saja? Iya. Atau ada Mas Jepon yang mau tanyakan dulu Mas ke kami? Kalau dari saya belum ada yang saya tanyain lagi sih Bu. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan saya atau gimana? Oke. Selamat siang Mas Jepon. Mas Jepon, langsung aja Mas ya kita ke teknisnya. Mas Jepon, di sini kan langsung ke menu LRA. Nah, yang di menu LRA ini kalau kita lihat Mas, misalkan kami cek salah satu per Juni ya. Bu boleh sambil share screen kan? Oh, gimana Mas caranya kalau mau share screen ini Mas? Oh, di sini ya, bagikan layarnya. Oke, siap. Ada suara saya lagi batuk ya soalnya. Oke, nggak apa-apa Mas. Mas, ini kelihatan nggak Mas? Ya kelihatan Bu. Oh, oke, siap Mas. Mas, langsung aja di sini kemarin kan coba lihat Juni. Nah, di Juni ini kan Mas tabel penerimaannya kita udah sama Mas yang karena udah kiriman sebandelan kemarin Mas. Kemudian yang di bagian tabel beban ini nih Mas kita udah sama di bagian rekap ini Mas. Nah, bagian rekap ini Mas sebenarnya realisasinya itu bukan sampai dari periode ini Mas. Misalkan bulan Juni otomatis Mas yang di sini angkanya itu yang ini aja loh Mas, yang sebentar saya minimize. Yang bagian mananya itu tadi berarti yang ini kemarin Mas kalau ini ada yang ini yang masih berubah ya kemarin itu Mas terakhir mencek tabel penerimaan ini realisasi bulan ininya ada kemarin Mas. Ini kenapa ya Mas per hari ini hilang Mas? Ini bulan Juni. Coba boleh ke terakhir ini kan data Juni itu saya hapus lagi Bu. Oh, dihapus Mas. Jadi kalau mau trial lagi bisa fresh gitu. Oh, jadi di Juni ini Mas harus input lagi ya Mas? Iya, langsung upload aja. Cuman gini Bu, boleh, kemarin kan saya ada share PDF tuh, boleh dibuka nggak ya? Boleh dibuka nggak? Boleh. Ada itu kayaknya tuh selama ini dari program tuh mungkin ngitungnya udah bener tuh. Cuman di Excel ada beberapa catatan aja, khususnya terkait COA-nya sih, suku count-nya itu. Yang mana Mas? Saya bukakan halaman 2, 3. Hari ini belum ke share. Oh, Ibu bukanya di HP kah? Di ini Mas, di layar juga Mas. Oh, ada kesu. Oh, mungkin enggak ini nih ya Mas, beda lagi ya Mas layarnya. Beda layar, boleh diganti dulu. Oke, udah masuk Mas layar saya. Nah ya, udah. Oke, ke bawah dikit. Yang atas tuh itu saya. Yang bawah bawah. Bawah lagi. Ya dari 4. Nah,
Jadi itu ada beberapa catatan Bu terkait yang datanya. Nah, ini yang pertama ya, yang poin A, ini jurnal Juni. Itu waktu yang kita mau upload jurnal, mau upload data jurnalnya keseluruhan BEM ataupun satu-satu gitu, ini sama aja itu. Nah, dia ada data baris aset tuh, misal bangunan gitu ya, 21202. Nah, dia akunnya tuh kosong Bu. Oke. Akunnya kosong, dia memang benar secara kepalanya sih benar gitu. Cuman nanti di report itu dia bisa nyasar tuh. Harusnya dia misal ke 15B Pas Rantasari gitu harusnya ya, masuk ke Nah, pas kalau program Iya. revitalisasi gitu. Nah, dia nggak masuk ke situ. Jadi kalau di reportnya tuh dia nggak masuk ke revitalisasi. Cuman kalau secara total dia memang masuk benar. Oke Mas, boleh saya kasih ini Mas tanggapan Mas. Hmm. Oke. Nah Mas, pas banget Mas di sini mau ajak Google Meet ini Mas bahas-bahas yang tindak lanjut yang diperlukan ini tadi Mas. Yang pertama Mas pasti kebingungan ya Mas yang di bagian LRA sama di bagian laporan mengenai yang investasi ini. Nah, karena Mas kalaunya di laporan itu kan kita akrual, yang mana kalau kita jurnalan otomatis kan Mas udah masuk ke laba rugi, neraca sama arus kas kita. Nah, bagaimana Mas mungkin Mas Jepon yang Mas Jepon mungkin yang mengerti mengenai teknisnya ini bagaimana? Ini kan Mas kalau di dalam pencatatan akuntansi itu kan kalau dari LRA yang investasi itu kan namanya panjang-panjang itu Mas. Contoh misalkan revitalisasi pasar baru Permai, pemasangan ACP dan cutting ACP, pemasangan neon box pada perusahaan. Tidak mungkin kan sepanjang itu Mas ya pada Bangkasel. Nah, biasanya itu Mas kemarin ada pendampingan dari KAP kan Mas. Nah, jadi Mas yang mengenai investasi ataupun aset ini Mas, biasanya kalaunya perbaikan Mas, contoh misalkan di sini ada revitalisasi gedung dan sustain beton Pasar Antasari. Otomatis Mas kalau di bagian LRA-nya, di bagian anggarannya itu Mas, dia masuk nanti ke Pasar Antasari perbaikan. Tetapi Mas kami menjurnalnya bangunan pada Bangkalsel. Bagaimana ya Mas Jepon? Menurut Mas Jepon, kami kan jurnalnya itu bangunan pada Bangkalsel, tetapi anggarannya itu memakai yang Pasar Antasari itu apakah bisa ngeling langsung ke LRA yang bagian investasi itu Mas? Bagaimana Mas Jepon? Kalau memang pengennya kayak gitu bisa aja Bu, cuman kan saya pribadi kan nggak tahu tuh arah-arahnya gimana. Misal kayak tadi kan itu berarti kan perlu istilahnya bukan rumus sih, maksudnya kayak diarahkan gitu Bu. Misal mau masukin ini diarahkan yang gimana gitu. Itu kan kalau saya nggak tahu tuh. Cuman kalau memang mau ditambahin bisa aja. Itu tuh apakah Mas Jepon bisa dengan kita saat menjurnal bangunan pada Bangkalsel, tetapi di keterangan bagian bangunan itu kolom setelah kredit itu sebut nama anggarannya, apakah supaya itu bisa nge-link ke LRA kita bagian investasi Mas? Kira-kira Mas Jepon seperti apa Mas Jepon solusinya kalau di bagian LRA ini yang investasi ini? Kalau sekarang boleh balik ke aplikasi dulu Mas. Kita coba yang mana Mas? Bagian aplikasi tadi, aplikasi kita tadi. Nanda. Oke. Berarti itu tadi mau submitnya gimana Contohnya kan Mas yang beban investasi itu kan Mas kita nih punya anggaran contoh yang tadi Pasar Antasari ini Mas tadi salah satunya yang Mas tanyain tadi revitalisasi Pasar Antasari itu taman 112.606.780.
Nah, tetapi kan Mas di bagian jurnal dia tidak kedetek itu, bingung. Nggak mungkin kan Mas pasar Antasari, perbaikan toko kios Lapada Bangkalsel. Di luar aturan pencatatan akuntansi kan Mas ya. Nah, di situ Mas kemarin pendampingan akuntansi itu kan nggak memungkinkan Mbak Nisa, tidak mungkin sepanjang itu dalam tata cara penjurnalan otomatis bangunan pada Bangkalsel. Nah, bangunan itu Mas untuk mengurangi anggaran dia ngelim di sini Mas di LKK bagian ini. Tetapi kalau di bagian laporan di bagian bangunan dia masuk neraca Mas di bangunan sini Mas. Oh, belum muncul Mas ya karena datanya kemarin Mas. Ya, datanya saya hapus. Saya hapus. Nah, dia muncul di sini nanti Mas. Jadi kelihatan 112 itu masuknya di bangunan ini. Nah, bangunan inilah dia bangunan ini dia selisih 522 ke bulan Juni ini pasti akan 112 sekian Mas. Jadi sebenarnya perbaikan pasar Antasari masuknya kalau di bagian neraca di bagian bangunan Mas. Di sini masuknya di bagian neraca yang mana angkanya itu selisih dari bulan Mei sama bulan Juni angkanya di sini Mas. Nah, tetapi di bagian LRA-nya itu Mas dia mengurangi anggaran yang di bagian tabel RRA Mas. Nah, mungkin Mas Jepon sendiri mungkin agak bingung nih Mas ya, gimana caranya meletakkan itu. Soalnya kalau ini saya baru dengar yang ini masalah ini. Jarang ada Mas. Cuman nggak apa-apa sih Bu. Kalau memang misal ada kasus kayak gini, boleh. Maksudnya bisa aja saya tambahin logiknya di program. Cuman saya butuh pemetaannya sih Bu. Oh, pemetaan kata kuncinya itu Mas, kadang kan kalau anggaran ini kan kami menyesuaikan konsultasi bersama direksi. Misalkan apalagi pengadaan ini kan Mas biasanya menggunakan anggaran yang lumayan besar. Nah, biasanya misalkan ada perbaikan pasar Antasari kami. Halo, sorry. Kami tanyakan biasanya Mas ke ke atasan, ini ada mau keluar nih misalkan sampai 200 juta, ini bagaimana Ibu Bapak, apakah memakai anggaran yang bagian mana? Nah, biasanya Mas itu yang pertama kami lakukan sebelum sebelum melakukan pencairan itu biasanya ada anggaran yang harus dikeluarkan dan bagian anggaran mana yang itu biasanya Mas. Contoh tadi misalkan ada pasar Antasari, kata ibu ataupun kata direksi kami di beban investasinya itu masukinnya ini Mas pasar Antasari karena ada kata kuncinya pasar Antasari karena ada perbaikan Antasari Mas Yepon, otomatis memakai anggarannya ini Mas Yepon, yang mana anggarannya 500 juta awalnya, setelah kita pakai 112 akan mengurangi di sini lagi Mas. Nah, seperti itu Mas gambarannya. Mudah-mudahan Mas Jepon nangkep nih yang saya sharingkan. Nangkep sih Bu, cuman ini kan ada, berarti kan jatuhnya kayak kasus khusus gitu kan ya? Iya benar. Dimana mappingannya di luar COA sama sub account kan gitu. Iya benar. Nah, saya tuh lagi kemarin tuh saya tuh lumayan ngecek ulang lagi tuh rumus Excelnya. Ini kayaknya nggak nyambung COA-nya gitu. Makanya soalnya kalau program saya tuh dia bersumber hitungannya itu dari COA dan sepekonnya Bu. Makanya mungkin selama ini kita selisih itu karena balik lagi sepekonnya itu nggak nyambung. Makanya itu saya dicatat itu. Terutama investasi Mas, saya investasi juga sih terpuji juga Mas. Oh ternyata katanya di anggaran ini tapi tidak mungkin dalam tata cara pencatatan sepanjang itu pemasukan di neracanya Mas. Karena bagaimana Mas Jepon, mungkin Mas Jepon biar ada gambaran mengatasi solusinya. Paling ini sih Bu, saya minta tolong bikin satu file aja. Kira-kira mappingan yang aneh-aneh kayak gini aja sih Bu, maksudnya mappingan khusus aja sih yang memang harus dilakukan apa aja gitu. Bisa di list nggak Bu kira-kira kalau itu? Contohnya kayak ini tadi gitu.
kita berhubung lagi kan Mas, ini kita bahas yang investasi. Nah, investasi itu kan Mas berhubungan lagi dengan poin yang Mas tanyakan itu di bagian PDF itu mengenai aktiva tetap Mas. Nah, aktiva tetap itu Mas Jepon kemarin kan di dalam audit juga aktiva tetap Perumda itu dikecualikan. Boleh saya share di screen lagi Mas Jepon? Iya, boleh. Mengenai hasil auditnya, mengenai aktiva tetap. Di map tuh biru ada. Boleh. Sudah. Udah. Sebentar ya, saya carikan filenya. Wah, ya berarti ini. Kemarin tuh saya agak bingung, ini kayak program udah bener secara itu. Jepun kata saya juga kayaknya harus disampaikan, soalnya khawatir miss sama-sama beda-beda persepsi Mas. Ini kan berarti case-nya memang udah di luar rumus, maksud saya. Yang beban investasi ini dikatakan beban tidak, dikatakan investasi juga tempatnya itu beda-beda. Makanya saya kemarin tuh saya kan kayak program udah bener, saya bongkar tuh Excel rumusnya gimana, saya cekin satu-satu, ini nggak nyambung yang ini, makanya saya catat tuh yang teman-teman saya tuh yang saya mau tanya. Sampai minta bantu kemarin itu Mas Jepon, kami khawatir dari tim keuangan nih kayaknya beda miss di ininya. Saya stop yang ini dulu Mas ya, mau PDF versi audit kemarin, soalnya Mas investasi ini agak lain nih ininya. Sebelumnya kayaknya udah ada dikasih kemarin Mas ya, pas awal-awal. Yang mana tuh Bu? Yang mengenai aktiva tetap Perumda, aset tetap Perumda Mas. Mungkin ada, cuma saya lupa kelewat. Nah Mas, yang kemarin itu kan Mas pas hasil audit kami 2025 kemarin, aktiva tetap kami itu masih dikecualikan Mas karena menunggu KJJPP yang terbaru Mas. Tetapi sementara menggunakan data hasil audit ini dulu Mas mengenai aktiva tetapnya atau aset tetapnya. Nah di sini Mas yang jadi saldo akhirnya Mas bisa dipakai sebagai saldo awal tahun 2026 Mas. Ini bagiannya. Ini juga ada Mas nanti di Excel yang lampiran kita biasa laporan per bulan itu Mas di bagian aktiva tetap, di bagian aset tetap. Nah di sini pertama itu nih ada bagian bangunan atau pasar baru Perumda. Kemudian di sini ada bangunannya Mas. Di sini ada. Sorry. Ini layarnya bener nggak ya? Kenapa Mas? Ini lagi buka yang folder apa? Kayaknya layarnya salah ya ini share. PDF betul nggak Mas? PDF-nya belum kebuka Bu. Oh iya. Itu saya. Sorry. Oke, sebentar Mas, saya ini kan. Oh belum kebuka Mas ya? Bagikan layarnya seluruh aja Bu, jangan yang tab, bisa nggak? Ada menu bagian bagi layar keseluruhan gitu. Saya cari ininya PDF-nya. Yang ini kelihatan nggak Mas? Nah oke. Nah Mas, nanti kan ini kami bagikan juga ke Mas Jepon yang mengenai hasil audit tahun 2025 kemarin Mas. Nah ini Mas yang kami pakai saldo akhir tahun 2025 kemarin Mas, yang di bagian aset tetap Mas, atau di bagian investasinya. Ini saldo akhir atau jadi saldo awal tahun 2026. Ini yang bagian tanahnya Mas, 786 424 200. Nanti di rinciannya ini saya bagikan Mas ya di grup. Oke, boleh. Nah, kemudian bangunan, nah siapa tahu Mas Jepon mau jadi acuan ini sebagai saldo awalnya di aplikasi Mas bagian aset tetap kita. Nah, kemudian dari segi bangunan, nilai punya kita 64 ini Mas jadinya. 64 874 760 388. Kemudian ada aset kita yang bagian mesin 59 310 10.000. Nanti juga izin Mas ya, beban penyusutannya juga ngikut juga, nanti rumusnya ada di Excel juga nanti Mas. Nanti saya tampilkan di bagian Excelnya. Kemudian di sini di bagian peralatannya juga Mas ada aset tetap kita nanti jumlahnya 574,79 sekian.
sama kendaraan, ada mobil pickup, sama ada instalasi listrik, Mas. Nah, ini nanti yang dijadikan saldo awal tahun 2026. Kemudian saya bagikan lagi yang Excel nih, Mas, per Juli. Biar Mas juga lihat nanti di bagian sheet mana yang kelihatan. Mana memorandumnya aja ini Sam? Iya. Wah, memonya yang ada bertanda tangan Pak Rizky tadi jadi. Masuk Mas Jepon Excel saya. Ya kelihatan Bu. Oke. Nah Mas Jepon, jadi yang setelah saldo awal aset tetap kemarin diaudit, di sini Mas di bagian daftar aktiva tetap kitanya. Ini hasil Excelnya Mas. Tinggal ditransfer. Yang tadi yang tanah 784, kemudian di sini yang bangunan. Nah bangunan ini Mas, kalau mau lihat saldo awalnya tadi kan berdasarkan yang saldo awal audit tadi Mas. Kenapa jadi angkanya segini Mas? Karena ada penambahan yang terjadi di tahun 2026 Mas. Nah ini berkaitan lagi Mas yang kita temukan di investasi tadi Mas, perbaikan gudang Telawang. Anggarannya Mas ada kata kunci pasar Telawang di investasinya Mas. Kemudian kalau ada di sini kata kuncinya pasar baru Mas, berarti mata anggarannya yang diinvestasi itu ada kata kunci pasar baru Mas. Kembali lagi yang punya kita tadi Mas, yang di bagian sini. Nah ini Mas, yang nama-nama anggarannya tadi Mas. Salah satunya misalkan tadi ada perbaikan 193, di mana sih Mbak Nisa dapat angka 193 tadi? 193 tadi di sini Mas, perbaikan atap pasar baru. Nah, perbaikan pasar atap baru ini tuh belum ada nggak ada di Cowa gitu ya berarti? Nah, kalau investasi ini Mas, bagaimana sih Mas? Apakah kita perlu coba baru lagi mengenai investasi ini? Bagaimana ya Mas menurut Mas Jepon mengenai teknis ke IT-nya ini Mas? Saya kurang ngerti juga Mas, kalau menurut Mas gimana baiknya? Supaya nge-link. Kalau saya balik nanya Bu, ini kalau misalnya kita jadiin Cowa bisa nggak? Bisa sih Mas, otomatis namanya berdasarkan ini, apakah berdasarkan ini Mas? Apakah seperti ini Cowa-nya Mas? Iya, saya mikirnya itu kan berarti kan di bawah yang 1.5 ya tadi kalau nggak salah ya. Ini ada 1.5 Mas, ada satu. Ini nomor dari ini sih Mas, dari RKA atau Rembis yang punya Perumda. Jadi yang nama ataupun nomornya ini Mas sudah berdasarkan RKA-nya. Rencana kerja anggaran. Kalau mau bikin Cowa baru bisa sih betul. Kalau mau paling gampang ya. Yang di link ke kalau di situ tadi kan di 15 kan berarti kalau di LRA-nya. Berarti kurang lebih seperti ini ya Mas. Misalkan kita tambah Cowa di bawah sini. Apa kelihatan Mas? Ya kelihatan. Nanti saya kasih juga Mas yang data fair ini. Siapa tahu Mas Jepon nanti ada memberikan solusi yang menurut Mas Jepon yang terbaiknya seperti ini loh Mbak Nisa, kalau mau mengelingkan yang investasi ini supaya masuk langsung anggaran kita seperti ini gitu Mas. Nah nanti saya share juga Mas yang Excel ini, PDF kita hasil audit tadi juga Mas. Siapa tahu Mas Jepon mau mempelajari dulu Mas.
Ini bisa. Yang itu Mas mengenai aset tetap kita. Ya, ini jujur jadi terjawab sama si PDF yang saya tanya tadi itu. Iya benar, Yang jadi saya di PDF itu jadi terjawab sih. Kenapa aktiva tetapnya beda, beban pokoknya gitu-gitu. benar Mas. Jadi terjawab sih. Kenapa selama ini kita beda terus. Benar Mas. Oke. Jadi saya bilang ke Pak Andi, kayaknya Pak Andi nggak bisa saya ketik by chat WA, khawatirnya beda persepsi. Mas Jepon menganggapnya seperti ini, saya mau menjelasin padahal seperti ini rutenya gitu loh, biar Mas Jepon ada gambaran gitu Mas. Jadi ada gambaran udah Mas ya, kenapa jadi beda? Oke. Ini kalau yang baru kepikiran sih kita jadiin cowa Bu. Oh, berarti kepikiran ada coba lagi buat investasi kita ini ya Mas? Jadi gini, program ini secara keseluruhan ngitungnya berpatokannya tuh ke cowa Bu. Jadi mau di RRA, mau beban apa segala macam, dia kenapa bisa otomatis diisi ke masing-masing itu patokannya cowa dan sepekannya itu satu. Jadi kalau kita tambahin cowa dan sepekannya yang benar, itu nanti harusnya udah sesuai tuh untuk report-report yang lain. Contohnya kayak yang tadi. Cowoknya ini nanti Mas, nama-namanya berdasarkan RKA. Yang ini Mas, nanti di bagian ada investasi nanti Mas, nama anggarannya yang investasi. MJ. Nanti Bu, atau enggak gini, nanti kira-kira ini kan salah satu case aja ya, mungkin ada case yang lain juga nggak sih? Oke, salah satunya tadi Mas, ada kan juga di PDF Mas itu mengenai beban operasional Mas, yang di bagian ya kan Mas ada kenapa kata Mas Jevon di bagian Excel 4.1 kalau nggak salah 4.1 sama poin 4.2 ya Mas, ada kan Mas di bagian itu. Mas men-spill mengenai beban pokok kebutuhan pokok ini Mas. Kenapa jadi berbeda di bagian laporan neraca arus kas laba rugi sama di bagian laporan anggarannya. Nah, di bagian laporan anggaran ini Mas, dia mencerminkan berapa uang yang keluar Mas buat pembelian perdagangan bahan pokok kita. Misalkan contohnya mau beli gula, telur, di realisasi pada bulan ini mencerminkan Rp194.798.200. Ini yang sebenarnya keluar bulan Juni Mas. Misalkan ini bulan Juni. Sementara Mas berjalannya waktu 1 bulan, barang kita itu Mas habisnya itu 150 juta. 150 juta. Nah, yang mana 150 juta itu kita masuk ke laba rugi Mas. Ke laba rugi, sisanya itu Mas, dia masuk ke neraca sini Mas. Menjadi persediaan barang dagang kita. Barang yang keluar tadi Mas, dia masuk ke sini Mas. Apakah ada gambaran Mas? Ya, itu gambaran. Nah, jadi seperti itu Mas. Kenapa jadi di laporan anggaran itu? Ini agak ini sih Mas, mungkin Mas juga nemuin kelasnya itu di investasi sama yang bopok ini. Bopok ini Mas, karena dia berdasarkan aktual berapa persediaan akhir atau barang yang terjual bulan tersebut, dia masuk ke laba rugi Mas. Sehingga sisanya itu masuk jadi persediaan kita di neraca Mas. Di sini sisanya. Sementara uang yang keluar atau anggaran yang keluar untuk membeli bapoknya tersebut terjamin di beban operasional ini Mas. Nah, kemarin ada lihat pertanyaan sanggahan dari Mas Jepon sekilas menanyakan mengenai ini kan Mas 4.1. Apakah udah ada gambaran atau terjawab Mas? Bentar, coba saya baca ulang bentar. Oke, mungkin Mas Jepon yang mengenai teknisnya itu bagaimana menentukan alurnya gitu loh Mas. Alurnya seperti itu rutenya. Mas Jepon yang biar pas kita input itu udah masuk ke rumah-rumahnya itu Mas.
Oke. Oke, udah terjawab sih Bu yang itu. Udah ada gambaran Mas ya yang mengenai konfirmasi, restatement, beban pokok LRA poin 1, garis miring 4.2. Kemudian poin 3-nya rekonsiliasi SIP daftar aktiva tetap dengan neraca yang mengenai tadi juga Mas. Ya itu yang tadi juga nyambung. Betul. Nyambung ke aktiva tetap sama neraca tadi Mas. Sisanya udah ngikut kayaknya Mas ya, udah all in di daftar aktiva tetap tadi Mas. Kalau label-label oke lah. Oke, siap. Ada ini Mas lagi Mas yang mau ditanyakan Mas. Siapa tahu saya menjelaskan ada yang lupa ini Mas. Nah ini udah intinya harusnya sih semoga kalau kita tambahin cowok mungkin jatuhnya udah beres ya, semoga ya. Kalau yang tadi soalnya itu memang problemnya kenapa bisa selisih karena dia nggak kecatat di cowok tuh. Iya, yang terutama yang ini Mas, yang investasi kata Mas. Investasi tadi. Jadi jatuhnya bayar yang selisih karena secara program dia bingung itu dia mau naruh di mana. Iya, betul Mas. Contoh. Berarti boleh ini nggak Bu? Ada kira-kira ada kasus yang mirip kayak tadi lagi nggak, yang kayak investasi tadi lagi? Apa itu aja dulu? Kayaknya itu aja dulu Mas. Mungkin layar saya hilang ya Mas? Nggak, masih ada. Oke. Mungkin nanti ini Mas, kemarin tuh juga ada konsultasi sama konsultan pajak juga Mas. Sebelumnya kan kita itu ada yang namanya pajak penghasilan Mas, yang di EBITDA itu. Ya, oke. Nah, itu nanti akan direklas Mas, namanya itu ada juga di sini Mas tampilan. Saya masih Excel Mas ya muncul. Masih Excel. Nah Mas, nanti mungkin ini namanya Mas, diminta kemarin ada perubahan reklas. Ada tapi kayaknya besok aja. Ya gitu. Ada kayaknya. Oh lagi sini. Di bagian nah sebelumnya itu kan kemarin kita EBITDA itu yang beban pajak penghasilan kan Mas, masuk sini. Nah nanti itu Mas ada penambahan apa di sini nih, ini katanya masuk di beban PPN sama PPH Mas, di beban operasional. Itu menurut Mas Jepon, apakah Mas Jepon bantu menambah COA-nya, nanti saya kasih nama nama akunnya Mas, atau bagaimana itu? Apakah kita selesaikan yang investasi aja dulu Mas? Kayaknya itu COA yang beban pajak itu ringan aja kayaknya Mas ya. Itu bisa Bu nanti, cuman kayak kita coba yang investasi dulu deh. Oke, siap Mas. Mungkin saya itu aja dulu Mas sedikit. Oke. Mas Andi, tadi ini di record kan? Halo, Mas Andi. Mas Andi. Oh iya. Di record. Oke, aman. Boleh di-upload di YouTube aja nanti lagi, Pak? Iya, boleh. Nanti langsung saya share aja di grup. Sudah selesai gimmick itu. Baru saya tonton ulang ini. Iya, betul. Ada yang investasi tadi saya bagian ulang tuh. Oke, cuma berarti so far udah lumayan terjawab kenapa ada selisih. Kurang lebih kayak gitu. Paling gini sih Bu, misal ada kedepannya ada kasus kayak gini lagi ya. Selama ini kan kita ngitung berdasarkan COA dan sub account. Cuman kan gini, kalau di program kan kita milih satu COA tuh, sub account-nya kan dia bakal ngikutin si COA-nya itu kan. Soalnya kan mungkin, kalau sekarang ini Mas yang misalkan ada perbaikan pasar baru, otomatis kan Mas
itu bangunan Mas, karena di apa kemarin pendampingan kan tidak mungkin Vanessa kita sepanjang itu nama jurnal itu ibaratnya melanggar jurnalan itu namanya katanya. Otomatis kita mensiasatinya sesuai aturan KAP itu tuh bangunan pada Bank Kasel Mas, sehingga apakah kita perlu misalkan di sini nanti Mas ini bangunan ininya apa debitnya ini masih kelihatan Mas ya, saya mengetik ini Mas ya. Masih. Nah di sini Bank Kasel yang terkeluar uangnya bangunan kita bertambah, tetapi apakah perlu di sini kita tambahin Mas berdasarkan COA-nya, misalkan tadi perbaikan pasar baru, jadi yang di bagian investasinya ini kita masukin nih misalkan yang perbaikan ini, jadi kita copy aja, kira-kira kedetek nggak Mas ya, misalkan kita dengan apa dengan gambaran seperti itu Mas, misalkan kita ke sini lagi. Nah jadi Mas, misalkan di sini ada 100 juta. Padahal ini kan namanya bangunan. Otomatis kalau kami di bagian LRA-nya kan Mas masuk anggarannya berkurang di sini nanti 100 juta. Tetapi kalau di neraca kan Mas bangunan, karena yang tadi tag-nya itu bangunan. Tetapi kalau di LRA setelah kita masukin keterangan yang bagian investasi ini, dia langsung masuk ke rumahnya itu Mas. Seperti itu kah Mas gambarannya, nanti mungkin Mas Jevan yang mengerti teknis IT-nya Mas, atau Pak Andi nanti yang ngebantu nih. Itu bisa diarahin ke situ sih bisa. Atau lagi ini Bu boleh bikin satu file khusus buat mapping ininya Bu, boleh nggak Bu? Sheet khusus Bisa buat nggak? ini aja ya Mas. Nih yang atau saya kasih satu bundelan ini aja Mas. Buat Mas ini nama COA atau nama yang ada di investasi kita Mas. Seperti ini yang sesuai RKA Perumda. Boleh deh. Jadi khusus bikin satu sheet di sini lagi aja nggak apa-apa. Nanti atau Excel terpisah deh Bu, nggak apa-apa. Excel baru aja. Berarti Excel baru ini Mas ya, satu bundle yang versi yang Juni atau Juni aja Mas ya mungkin. Juni aja. Pakai Juni aja. Terus yang investasinya nanti dibuatkan satu lagi yang khusus investasi, sama yang daftar aset tetap saldo awal yang tahun kemarin masih audit. Oke, siap. Jadi sudah lumayan ini kan, maksudnya bisa saya mapping ulang sih. Oke, khusus siap. yang investasi. Oke. Nanti Mas cek-cek aja, siapa tahu dari bagian saya yang Excel mengenai aset tetap yang kelupaan, nanti Mas cepet info aja biar saya perbaiki kalau ada yang miss, atau Mas mau kasih update-nya mengenai seharusnya seperti ini loh Mbak Nisa, misalkan masukin di sini biar saat cari data anggaran mana ini yang udah kepake di muncul seperti itu Mas. Nanti info aja Mas update-nya. Ya, oke. Boleh Bu, siap. Nanti ini saya coba pelajarin dulu. Enaknya gimana. Nanti saya kasih update yang itu sih. Aku nih jalanan itu lu gak teman aku apa lagi energi kamu pulang ada gak teman enggak paling keuangan apa dari saya itu aja dulu sih Bu. Kalau dari keuangan itu juga ya, itu dulu aja. Itu aja dulu kayaknya Mas Jepan mengenai ini yang dari tanggapan PDF kita itu Mas. Mungkin Pak Andi ada yang mau ditambahin Pak Andi? Sudah cukup aja dulu. Jadi kalau gitu. Berarti memang benar sih temuan saya kemarin. Missnya kayaknya Mas Jepon, feeling saya udah pasti di situ Mas Jepon. Makanya saya coba cek ulang. Saya kemarin tuh langsung saya coba cek ulang Bu Excel. Kayaknya ada yang aneh nih. Ini ada yang manual. Di investasi ini kan Mas namanya itu beda-beda Mas. Tata aturan penjurnalan tidak boleh yang begitu complicated namanya ini nanti. Ya udah nggak apa-apa. Nanti coba saya pelajarin ulang. Nanti mungkin ini agak lama, saya mungkin 3 harian kali ya. Saya coba cek ulang. Nanti kalau sudah saya coba update lagi Bu. Oke, siap Mas. Segera langsung keperluan datanya saya kirimkan di grup Mas ya. Oke, siap. Oke. Itu dulu aja kan ya. Dari saya sih sudah.
Mau closing Pak Andi? Ya, boleh. Sudah cukup. Ya udah. Oke, Mas Cepon, terima kasih Mas Ceponnya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Siap. Oke, kami tunggu update-nya nanti Mas Cepon. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu. Oke, selamat siang Mas Cepon.